Sebentar mungkin Kak Edinya belum siap. Apakah suara saya jelas? Jelas Kak? Baik, ya saudara, hari ini kita akan lanjutkan, kita akan dapatkan equipping secara live. Nah saudara, kita mau terus belajar tentang murid kerajaan, saudara. Karena kita dipanggil menjadi murid dalam kerajaan Allah. Jadi ada kaitan antara pemuritan dengan kerajaan Allah. Nah, banyak orang membahas tentang pemuritan tanpa kaitan dengan kerajaan Allah. Itu bukan pemuritan yang seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, karena itu hari ini saudara kita mau melihat ya, apa itu saudaraku murid kerajaan dan bagaimana kita menjadi murid kerajaan. Nah, kita langsung akan melihat saudaraku ayat-ayatnya. Kita sama-sama lihat ketika Tuhan Yesus datang ya di dalam Matius pasal yang keempat ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi waktu Yesus datang, saudara, Yesus memberitakan bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat, sudah datang. Kenapa? Karena waktu itu saudara Yesus datang ya kepada manusia yang sedang hidup dalam kerajaan kegelapan. Semua manusia waktu itu hidup dalam kerajaan kegelapan. Mereka dikuasai oleh pemerintahan kerajaan kegelapan. Nah, Yesus datang memberikan solusi supaya manusia bebas dari kerajaan kegelapan. Bagaimana supaya manusia bebas dari kerajaan gelap? Ya, Yesus menawarkan supaya manusia masuk ke dalam kerajaan terang, supaya manusia pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan yang terang. Nah, bagaimana manusia bisa berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang? Nah, kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 15, di situ langkahnya lebih lengkap. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah sudah datang, ya. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, maka di sini dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia perlu meresponi kedatangan kerajaan Allah dengan bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, saudara, manusia perlu bertobat. Kenapa, saudaraku? Ya, karena manusia yang hidup dalam kerajaan kegelapan, manusialah yang menjadi raja, manusialah ya yang menjadi orang yang berkuasa atas hidupnya. Nah, karena itu saudara, kita mau lihat next saudara, bahwa di dalam kerajaan kegelapan saudara, ya manusia atau saya yang memerintah, ego kita yang memerintah, ya kita berkuasa, kita yang menjadi pemerintahnya. Nah, itulah kerajaan kegelapan. Ketika saya atau ego memerintah, maka kita hidup dalam kerajaan kegelapan. Sedangkan saudaraku, ya di dalam kerajaan Allah, Kristuslah yang memerintah saya. Saya hanya hamba. Kristus yang harus berkuasa atas hidup saya. Nah, itulah sebabnya saudara kalau kita mau
berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, next, maka saudara ada dua langkah yang harus kita responi, saudara. Ya, jalan masuk ke dalam kerajaan Allah ada dua langkah, saudara. Yang pertama kita perlu bertobat. Nah, bertobat artinya, saudara, ganti penguasa. Ya, kalau dulu penguasa hidup kita adalah egonya kita atau setan, saudara, maka sekarang kita ganti penguasa, di mana, saudara, ya, kita turun tahta, ego kita turun tahta, ya, dan kita, saudaraku, menjadikan Yesus satu-satunya penguasa tunggal hidup kita. Dia satu-satunya Tuhan kita. Saudara, itulah bertobat. Jadi bertobat itu ganti penguasa. Jadi dari ego kita, setan yang jadi penguasa, sekarang Yesuslah satu-satunya penguasa tunggal hidup kita, saudara. Saudara, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal hidup kita? Kalau belum, jangan-jangan kita belum bertobat. Jangan-jangan kita masih hidup dalam kerajaan kegelapan. Saudara, jadi langkah pertama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah bertobat, ganti penguasa. Yesus haruslah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan ada penguasa yang lain yang berkuasa atas hidup kita. Nah, untuk kita bertobat, saudara, kita mesti percaya. Kita tidak bisa bertobat kalau kita nggak percaya dengan kepercayaan yang benar. Siapakah Tuhan kita, saudara? Siapakah penguasa hidup kita? Kalau kita percayanya salah, maka, saudara, kita nggak diselamatkan. Kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Untuk masuk kerajaan Allah, kita mesti punya kepercayaan yang benar. Orang yang, saudara, ya, yang kalau kita lihat orang Muslim percaya Yesus, saudaraku, dia percaya, tapi dia hanya percaya Yesus sebagai, ya, seorang nabi biasa. Orang Hindu ada yang percaya Yesus, tapi dia hanya percaya Yesus sebagai orang guru yang baik. Kalau saudara orang Buddha juga ada yang percaya Yesus itu adalah, ya, seorang yang baik, saudara. Ya, kepercayaan yang demikian nggak menyelamatkan. Saudara, kita harus percaya Yesus seperti apa adanya dia. Yesus bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar guru yang baik. Dia bukan sekedar, saudaraku, nabi, tapi, saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah penguasa, raja yang sudah datang ke dunia ini. Dia datang untuk, saudaraku, menjadi juru selamat buat kita. Dia mau datang, saudaraku, untuk mati di kayu salib supaya kita orang berdosa, kita boleh, saudaraku, diselamatkan. Kita boleh mendapat pengampunan dosa, kita mendapatkan penebusan dosa, sehingga, saudaraku, dia yang sudah mati di kayu salib, saudara, dia mau, saudaraku, menjadikan kita milik dia, sehingga, saudaraku, kita menjadi umatnya. Dia menjadi Tuhan, satu-satunya raja dalam hidup kita. Nah, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iman yang demikian adalah iman yang menyelamatkan kita. Saudara, jadi mari kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Barulah, saudara, kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, itulah saudaraku ya yang Yesus datang beritakan di dunia ini. Nah, kemudian saudara, kita akan lihat apa tujuan kita menjadi murid Kristus di dalam kerajaan Allah. Nah, kita baca selanjutnya dalam Matius 4 ayat 19 sampai ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ternyata saudara, kalau kita mau ikut Yesus, ada tujuannya saudara. Kenapa kita ikut dia dan untuk apa dia memanggil kita menjadi muridnya. Yesus bilang, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan" apa saudara? Penjala manusia. Jadi kita ikut Yesus itu saudara tujuannya adalah bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita makmur, bukan supaya kita sukses, bukan supaya kita mencapai potensi maksimal kita. Kita ikut dia untuk dijadikan penjala manusia, saudara. Jadi itulah tujuannya kita jadi murid kerajaan. Jadi kalau kita murid kerajaan, saudara, maka kita ya tujuannya adalah menjadi penjala manusia. Ya, kita disuruh untuk apa, saudara? Mengumpulkan orang-orang dan kita disuruh apa, saudara? Menjadikan orang-orang yang kita kumpulkan itu supaya mereka juga bisa menjadi apa, saudara? Murid Kristus. Ya, supaya mereka menjadi murid Kristus. Jadi, saudara, itulah tujuan kita ikut Yesus, menjadi penjala manusia. Nah, saudara, itu penting kita pelajari, saudara. Penting kita pengertiannya, kita pahami. Saudara, murid kerajaan itu, ya, dia adalah seseorang yang mengikuti Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan dia belajar sebagai pemagang dari Kristus sebagai guru atau rabi dalam kerajaan Allah. Nah, kita lihat saudara, satu saat di dalam Yohanes 13 ayat 14 ya, waktu Yesus habis mencuci kaki murid-muridnya saudara, ya, kemudian ya Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, Yesus memperkenalkan siapa dia, saudara. Ya, Yesus bilang, ya kamu tahu nggak, aku ini adalah Tuhan dan gurumu. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan, penguasa tunggal hidupnya. Ya, dan dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga guru dari murid-muridnya, saudara. Nah, ini penting, saudara. Ya, kita perlu tahu siapakah pribadi yang kita ikuti. Ya, pribadi yang kita ikuti, pertama-tama dia adalah Tuhan. Kedua, dia adalah guru kita, saudara. Nah, kalau dia adalah Tuhan, maka kita tiap hari harus mengikuti dia. Ya, kita harus diperintah oleh dia. Kita terus-menerus ada di bawah otoritasnya. Dia adalah Tuhan kita, Raja kita. Nah, itu yang pertama. Tapi dia bukan hanya Tuhan dan Raja kita, tapi dia juga adalah guru kita, saudara. Nah, guru di sini artinya dia adalah ya guru kehidupan kita. Dia tiap hari akan memuridkan kita. Kita adalah pemagangnya, saudara. Kita belajar sebagai pemagang.
ya, untuk kita hidup supaya kita makin serupa dengan Dia. Dia tiap hari akan mengajar kita, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia. Bagaimana kita bisa hidup seperti Dia. Karena Dia adalah saudara guru kehidupan kita. Nah, itulah saudara, ya, seorang murid kerajaan. Jadi, kalau kita simpulkan, saudara, murid kerajaan itu mempraktekkan 3 langkah dalam hidupnya, ya. Nah, yang pertama adalah apa, saudaraku? Next kita lihat, ya. Yang pertama berikutnya kita lihatnya. Oh ya, sebelumnya, ya, saudara, sebelumnya, ya. Jadi kita tiap hari praktek 3B, saudara. Kita berjalan bersama dengan Kristus tiap hari, ya. Kenapa? Karena saudara, ya, Dia adalah pribadi yang kita ikuti, saudara. Kita tiap hari mesti berjalan bersama Kristus karena Dia Tuhan kita. Dia penguasa tunggal hidup kita. Kita yang mesti ikut Dia, jangan Dia yang kita suruh ikut kita. Saudara, kita berjalan bersama dengan Kristus tiap hari, kita mempraktekkan koram Deo, kita tinggal di hadiratnya, kita hidup di bawah pemerintahannya, itulah koram Deo, saudara. Kita tiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Kristus. Ya, kita terus-menerus, ya, menjadi pemagangnya, saudara. Kita terus diajar oleh Kristus. Kita terus tiap hari pemuritan dengan Dia, saudara. Jadi kita pemuritan tiap hari dengan Tuhan Yesus. Ya, dan Dia akan mengajar kita bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang hidup seperti Dia, saudara. Ya, Dia akan ajar kita bagaimana kita menjadi penjala manusia, saudara. Dia akan ajar kita. Dan yang ketiga, saudara, ya, kalau kita tiap hari berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, pasti kita akan berubah serupa Kristus. Kenapa, saudara? Karena Kristus akan terus-menerus membawa kita, saudara, ke jalan yang sempit itu. Dia akan bawa kita ke jalan yang sempit, di mana, saudara, kita akan mengalami kematian ego setiap hari. Ya, sehingga kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Akibatnya, saudara, kalau kita masuk ke dalam jalan yang sempit itu, saudara, kita akan mengalami, ya, kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita, saudara. Kehidupan Kristus mulai bermanifestasi dalam hidup kita, sehingga kita makin serupa dengan Kristus, saudara. Nah, ini adalah, saudara, 3 langkah yang kita mesti praktekkan terus-menerus di dalam pemuritan. Saudara, itu yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, supaya kita terus-menerus, saudara, kita boleh praktek berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Nah, ini adalah, saudara, ya, proses bagaimana kita menjadi murid kerajaan, kingdom disciple. Saudara, saya berharap hari ini apa yang kita dapat, saudara, ya, kita boleh praktekkan. Mari saya dorong saudara praktekkan tiap hari, ya, dari bangun pagi seperti hari ini, saudara, kita terus sepanjang hari ini kita berjalan bersama Kristus. Ya, kita terus-terusan, saudara, ikut Dia. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah yang memerintah hidup kita. Kita ikut Dia, saudara. Kita di bawah pemerintahannya Dia. Kita terus-menerus dikuasai, diperintah oleh Kristus. Sehingga hidup kita, saudara, hidup yang ada di dalam kerajaannya, saudara. Dan yang kedua, kita terus belajar dari Kristus, saudara.
pemuritan dengan dia. Ya, jadi pemuritan adalah waktu kita belajar dari Yesus. Ya, ketika kita saudara pagi-pagi ya mulai saudara melakukan aktivitas hidup kita, kita belajar dari Kristus. Ketika kita nanti saudara ya pergi ke tempat kerja kita, kita pemuritan dengan Kristus saudara. Itu pemuritan. Nah, banyak orang pikir, oh, pemuritan itu nanti kalau saya ada di kelas, lagi ikut program tertentu, itu baru pemuritan. Ya, pemuritan adalah belajar terus dari Kristus, saudara. Ketika kita ya nanti ada di kantor, saudara, menjadi seorang pegawai, kita lagi pemuritan nama Tuhan Yesus. Ya, dia ngajar kita, saudara, di situ. Ya, kita kurang sadar bahwa itu pemuritan. Ya, kemudian nanti waktu kita jaga toko, saudara, ya itu pemuritan. Ya, dia akan ajarkan kita bagaimana kita menjadi penjaga toko yang baik, saudara. Bagaimana kita, saudara, ya menjadi pemagangnya. Ketika kita nanti, saudara, ya pulang ke rumah, ya kita ada di rumah tangga kita bersama anak-anak kita, ya bersama dengan istri atau istri bersama dengan suaminya. Tahukah saudara, di situ juga Yesus mau mengajar kita. Bagaimana kita, saudara, ya bisa menjadi seorang ya orang tua yang baik ketika saudara kita ada bersama dengan keluarga kita. Nah, itu pemuritan, saudara. Pemuritan bukan kalau nanti kita udah ikut program-program tertentu itu baru pemuritan. Ya, pemuritan adalah kita belajar dari Kristus terus-menerus sepanjang hari, ya. Dan kita tiap hari, saudara, ya akan mengikuti jalan yang sempit itu, saudara. Ya, jalan menuju kematian ego. Kita tiap hari, saudaraku, mengalami itu, ya. Dan di situ, saudara, kita kalau egonya mati, saudara, kalau ego kita diperintah oleh Kristus, ego kita mati, maka kehidupan Kristus mulai menjadi nyata dalam diri kita. Ya, Paulus berkata, saudara, kalau kita tiap hari, saudara, ya kita boleh aja, saudaraku, dihimpit, tetapi kita tidak akan terjepit, saudara. Ya, kita, saudaraku, ya mungkin mengalami, ya kita dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kita kehabisan akal, tapi kita tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Ya, kita, saudara, mungkin saja terhempas, tapi kita tidak akan binasa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari, saudara, kita memasuki jalan yang sempit itu tiap hari. Kita seperti buah zaitun yang diperas, saudaraku, yang ditekan, tapi dari dalamnya akan keluar minyak, saudara. Kita akan melihat kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, itulah kehidupan seorang murid kerajaan. Saya berdoa supaya saudara semua yang mendengar pengajaran equipping hari ini, saudara mau praktek menjadi murid kerajaan. Saudara, mari kita semangat terus berjalan, belajar, dan berubah serupa dengan Kristus. Baik, itu yang saya mau sampaikan pagi ini, saudara. Dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi, saudara. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Bapak Edi Leo. Kita udah jelas ya bahwa kita adalah murid Kristus dan kita menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa.
Kenapa kita masih ada di dunia ini? Ya, itu untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Ingat ya, 3B. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Setiap hari terus-menerus. Jadi bukan pas saat tertentu atau saat ibadah, bukan, tapi setiap hari dan terus-menerus. Oke, mari Bapak Ibu, kita sudah selesai akan mesbah pagi kita pagi ini. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di Bapa kami surga, yang ada di surga, namamu kuduskanlah namamu, dijadilah kerajaanmu, kehendakmu di bumi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. pada hari ini. Berikanlah kami pada hari Makanan ini kami yang makanan kami yang secukupnya. ampunilah kami Maafkan kami Ampunilah kami akan kesalahan juga kami, kita mengampuni orang yang kami bersalah juga kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada Jangan kami. bawa kami ke dalam cobaan, Jangan membawa kami dan dalam lepaskanlah kami daripada yang jahat. tapi lepaskan Olah kami yang dari punya jahat. kerajaan Karena Engkau yang mempunyai kerajaan Sampai dan selama-lamanya. kuasa dan sampai kemuliaan selama-lamanya. Amin. 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 Kita akan jumpa di mesbah pagi